Kita bisa baca di Kejadian pasal 28. Dia tidak pergi dengan jalan baik-baik. Ada persoalan dalam dinamika keluarga antara Yakub dan Esau, kepentingannya hak kesulungan. Kisah tentang Yakub itu tidak bisa dipisahkan dari kisah ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan menciptakan alam semesta, diciptakan manusia, taruh manusia di taman itu, dan manusia melangkah melewati batas yang Tuhan siapkan. Mereka jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan Allah membiarkan manusia begitu susah sendiri? Jawaban tidak. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dalam inisiatif Tuhan Allah itu, dia memanggil satu orang namanya Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa, namanya Israel. Ketika dia sudah tidak berdaya, dia rasa tidak ada pertolongan, itu keadaan itu sangat susah. Dan karena itu di ayat 2 tadi kasih tahu, dia tidur beralaskan batu. Tidak ada lagi kenyamanan, tapi dia punya tubuh sudah sangat justru di kesempatan di mana dia sangat lelah, tidak berdaya dan sangat susah tidur berbantal batu, itulah Tuhan menampakkan diri kepada dia. Melihat ada tangga, malaikat Tuhan ada di situ dan Tuhan datang bilang kepada dia sebuah janji yang luar biasa. Dalam perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa itu, ayat keempat ada yang baca buat kita. Batu deritaku kan kubentuk menjadi bedelku. Dalam derita yang berat itu, setelah dia tidur dalam kesesakan, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Ada sikap yang kemudian dia buat. Tadi bantal batu itu yang menunjukkan sebuah kesesakan, sekarang dia jadikan Betel, tempat untuk menyembah. Itu waktu susah. Kisah di dalam pasal 35 itu dia sudah pergi dan sukses. Tapi dia mesti kembali ke situ. Marilah kita kembali ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana. Saudara, ada dua pesan serius di situ. Pesan pertama, saudara-saudara, jangan kira ketika saudara menjalani perjalanan dengan Tuhan, lantas kira-kira itu perjalanan itu tanpa masalah, tanpa derita, tanpa susah. Justru dalam perjalanan itu kita sepertinya mau mati rasanya. Dalam perjalanan itu kadang-kadang kita menangis, tantangan demi tantangan itu ada. Bahkan seringkali rencana Tuhan melalui kita, kita batalkan hanya karena kita tidak kuat dengan Allah. Tapi banyak orang percaya dalam perjalanan justru menghindar daripada berbagai-bagai konsekuensi dari menipu Tuhan. Bahkan bukan sekedar menghindar, sejumlah orang bikin iman itu seperti madat. Ibadah itu seperti madat. Nanti saya jelaskan. Tapi kira-kira begini, ketika orang tidak mau ada masalah dalam perjalanan, dia kira kalau dengan Tuhan itu dia santai-santai saja. Kalau sakit cukup tunjuk di kepala, dalam nama Yesus sembuh. Itu masalah itu. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Dia tahu bahwa jemaat lagi susah sekali. Dia tahu bahwa jemaat sementara berhadapan sebuah peperangan yang serius, dan peperangan itu disebut sebagai peperangan rohani. Musuh iblis, kelihatan dan tidak kelihatan. Lalu Paulus kemana? Masuk penjara. Dia masuk penjara karena apa? Pencuri? Tidak. Dia masuk penjara hanya karena sebuah keputusan untuk mau percaya pada Tuhan. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan membuat dia masuk penjara. Tadinya waktu belum percaya pada Yesus, dia tetap menjadi orang Yahudi sejati, tidak masuk penjara.
kewarganegaraan Romawinya yang kuat membuat dia tidak boleh dihukum harusnya. Keputusan percaya pada Yesus membuat dia masuk penjara. Ini yang tidak sejalan dengan banyak orang Kristen pun mau. Kan banyak orang datang ke persekutuan doa itu berdoa supaya beban ringan. Padahal di dalam percaya pada Tuhan bukan beban yang menjadi ringan. Berdoa supaya bahu tambah kuat. Amin. Ini kita berdoa kalau bisa Tuhan kasih hilang. Siapa yang bilang ketika kita ada masalah di rumah tangga, kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya kesabaran. Siapa yang bilang Tuhan kasih kesabaran? Dia izinkan tambah banyak. Kita berdoa suruh kasih. Yang pertama. Tapi yang kedua madat. Saya tegur satu WL. Ketika kami ada dalam sebuah pelayanan di Alor. Alor bagian selatan batas. Alor tengah utara batas dengan Alor selatan. Kebetulan WL itu seorang calon vikaris. Saya tegur dia. Pagi, habis pelayan malam, pagi kami ada sebuah acara. Malam mau lagi pelayan, saya kasih dia. Engkau berhenti dengan kalimat yang tadi malam. Dia bilang, Bapak kenapa? Saya bilang tadi malam waktu engkau ambil mic dan ingin mulai, engkau bilang begini, baik saudara-saudara kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bebaskan diri kita bebaskan roh kita. Yang punya masalah taruh ketinggal semua, mari kita menyembah Tuhan dalam sukacita. Saya bilang engkau berhenti omong itu, berhenti. Kenapa? Masa orang mau datang kepada Tuhan, lu suruh kasih tengah masalah di luar, dong masuk beribadah itu keluar dong ambil masalah kau pulang. Mau datang di Tuhan itu, mau menghadap Tuhan itu karena ada masalah, bawa semua masuk. Kalau kita tidak bawa pi Tuhan, kita bawa pi siapa? Amin. Akhirnya nanti di dalam kita berapi-api, di luar kita berair-air. Penuh dengan tangisan. Justru ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan baik. Yang merasa punya masalah, mari bawa. Iman ialah, saya punya catatan. Iman itu jalan yang membawa kita datang dengan masalah kita kepada Tuhan. Jadi semua orang ada masalah nih. Orang kaya ada masalah, orang miskin ada masalah, orang kota ada masalah, orang kampung ada masalah, orang pintar ada masalah, orang bodoh ada masalah, semua punya masalah. Yang membedakan kita orang percaya dan orang tidak percaya ketika ada masalah adalah orang beriman ketika ada masalah, dia bawa itu masalah datang kepada Tuhan. Amin. Yang tidak beriman itu, yang ketika ada masalah, dia pergi polsek. Berikan kepada kita tentang nama. Apa sih nama Immanuel itu? Sampai dia begitu penting kok ini persekutuan doa juga. Terkuju bangun Immanuel. Pasti karena hanya berpikir Immanuel artinya Allah beserta kita. Mantap lah. Saudara tahu, dulu Tuhan Allah itu tidak dikenal sama sekali. Siapa berani sebut dia bilang tidak ada yang tahu sama sekali. Lihat ini dinamika yang sangat luar biasa yang tidak pernah dipikirkan apapun oleh Yakub, oleh Yusuf dan oleh dia punya anak-anak ini. Mari kita lihat kisah selanjutnya. Waktu sudah sampai di sana, keluarga ini sudah kumpul semua, sudah tinggal enak-enak di Mesir. Yusuf mati. Waktu Yusuf mati, masalah muncul dalam semacam dinamika politik bangsa Mesir. 4 catatan. 1, dia itu penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Itu sangat berkaitan dengan sebuah kondisi di mana ketika orang ada dalam kebimbangan, orang butuh petunjuk, orang mau cari orang-orang pintar di mana-mana. Immanuel yang ini yang Tuhan utus ini, Immanuel yang akan membebaskan orang dari kesuraman ini, dialah penasehat ajaib. Jadi kalau ada apa-apa, jangan tanya di lain, tanya kepada Tuhan. Jangan tanya di lain, tanya kepada Tuhan. Pak Pendeta, lantas bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Memahami kehendak Tuhan ada 2.
dalam kondisi tertentu, yang punya mata rohani, punya telinga rohani mungkin akan mendengar. Ya. Tetapi itu bukan mutlak terjadi. Kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, memahami kehendak Tuhan. Petunjuk Tuhan itu dilakukan pada posisi sebuah proses. Proses yang seperti apa? Proses yang ikut ini Alkitab, yang petunjuk Tuhan mau di sini. Nah, itu yang biasa jadi masalah. Karena biasanya orang kalau berdoa, dong akan lebih mau dengar apa yang dikatakan oleh yang punya mata rohani dan telinga rohani, sambil melupakan sebuah proses yang berjalan. Tuhan mau tuh yang ikut. Bahkan ketika saudara mendengar dan melihat sekalipun, berdoa kenapa petunjuk Mazmur 1 ayat 7. Ikut baik dia pun petunjuk. Dan untuk memahami petunjuk, saya suka tahu dua. Di kondisi tertentu yang punya karunia boleh mendengar melihat. Tapi bukan semua kondisi. Amen. Tapi ada sebuah kondisi di mana kita berproses. Yakub, Yusuf berproses sekian lama. Ketika orang mau minta maaf, tidak, sekarang saya tahu bukan kamu yang menyuruh, tapi Tuhan yang menempatkan. Dan nasihat ajaib. Yang kedua apa? Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Immanuel itu tertuju kepada Allah yang perkasa. Perkasa seperti apa? Ini berkaitan dengan peperangan. Omong keperkasaan di waktu itu bicara tentang siapa yang paling hebat, yang paling berkuasa sehingga bangsa-bangsa mau Babilonia atau Asyur sekalipun akan takut hanya kepada itu. Dia Allah yang perkasa. Jadi dia bukan saja memberi nasihat, tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa dan dia perkasa sekali. Amen. Karena itu orang-orang yang datang dan minta petunjuk kepada Tuhan sekaligus harus menjadi orang-orang yang mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Saudara tahu konteks ini kemudian mengarahkan kita supaya karena Allah perkasa itu hanya Dia, siapapun di antara kita mau punya karunia seperti apapun berhenti, karena itu tidak lebih hebat dari keperkasaan Allah. Jangan coba-coba merampas kemuliaan Allah, karena keperkasaan hanya pada. Supaya jangan bilang begini, mari kalau waktu berdoa sekali yang sudah salah. Banyak yang sudah salah. Karena itu biarlah lewat bulan tahun Immanuel ini kita berefleksi. Selama ini kita tanya petunjuk di mana? Jangan sampai kita jalan dalam kebingungan dan tidak memahami sebuah proses itu sebagai bagian dalam perjalanan hidup ini. Saudara tahu, nanti saya bicara yang paling terakhir tentang itu. Ketiga, Bapa yang kekal. Saudara tahu, sampai disebut Bapa itu, Tuhan Yesus itu kemudian ajar orang berdoa, Bapa kami yang di surga. Semua umat percaya di seluruh dunia diberikan keistimewaan panggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Ya. Bukan karena sebuah proses biologis, tetapi karena sebuah relasi yang kuat. Saudara tahu, minta nasihat kepada Tuhan yang ajaib, kekuatan dari Allah yang perkasa harus dibangun dalam sebuah relasi. Saudara berdoa sekalipun belum tentu berelasi. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Amin. Makin kuat, kata-kata makin ringan. Amin. Ulangi. Relasi makin kuat, kata-kata makin ringan. Saudara bisa berkata-kata dengan Pak Gubernur. Bisa kan? Tapi coba kalau saudara menjadi bagian dari sebuah relasi berkata-kata, saudara bisa bayangkan bahasanya ringan saudara. Relasinya, Bapak,
singgah di rumah. Kan kita punya relasi. Tapi coba kalau tidak ada relasi, sebagai rakyat, kami tidak pernah lihat Bapak singgah di kampung rumah. Tapi kalau tahu bahwa dia itu Bapak, oh datang. Itu Bapak itu persis salah. Tidak boleh banding sama antara manusia dan Tuhan Allah. Saya mau pakai contoh. Itu Bapak itu, kalau saya punya anak, ibu ini punya anak laki-laki satu tadi semua. Kok anakku tidak? Ada. Yang tadi. Ini ibu tahu itu anak pun kemauan. Ini anakmu mau sekolah, mau butuh apa, ini anak dong ini mau datang dek-dek di mama mau minta HP karena dong suka bermain. Dong datang di dong mama dong sengaja terputar. Dia mama tahu, bukan dia tahu. Tapi dia mama bilang begini, adik, mau apa? Bukan karena tidak tahu. Tapi karena relasi mama anak itu, adik, mau apa? Jaga. Itu Immanuel itu Raja Damai. Tidak bertengkar. Ada taceke tahan diri. Dibuat tidak adil pun tahan diri. Bukan karena saudara tidak bisa lapor polisi. Raja Damai nah. Masa kita pembapa nama Raja Damai, anak nama kerusuhan. Kadang-kadang hidup kita pun damai itu dan damai sejahtera tergantung kepada apa yang ada di luar. Jadi kalau hari ini kita sebut Immanuel, Allah beserta kita, kita bisa ukur hari ini Tuhan sudah menyertai kita sampai mana. Supaya jangan omong 1 tahun itu seperti baru betul. Tidak, kita lagi bicara Immanuel. Apakah memang kita berefleksi 1 tahun perjalanan ini petunjuknya kita selalu tanya pada Tuhan penasehat ajaib? Apakah memang dia yang kita andalkan? Apakah relasi yang kuat dengan Bapa itu yang kemudian memanggil kita dalam persekutuan? Dan yang terakhir, kedamaian itu ada, damai itu ada. Kalau ini 4 ada sepanjang 1 tahun perjalanan, ini dia. Immanuel. Tapi kalau baru kita bersekutu selama 1 tahun, bahkan ada yang sudah 36 tahun, ada yang saya berpulang dari Rote kemarin bersaksi bilang kalau kita sampai hari ini tanda memang Tuhan. Kok ada orang juga bisa memaki sampai 26 tahun? Tetapi seberapa mana kita mengandalkan kebesaran, kekuatan Tuhan. Itu yang disebut kedewasaan iman. Saya suka bilang di mana-mana dewasa itu ada 3. Satu dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita berat badan hanya 37, sekarang 73. Dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Dewasa iman. Nah kalau lihat sini sudah semua supaya kembali di sana. Bapas. Dewasa iman. Lihat ini, saudara lihat Tuhan Yesus sampai begini. Ini meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah meja atau anak. Itu dewasa iman. Tidak akan meminta beban menjadi ringan. Dia meminta bahu yang semakin kuat. Dan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuat. Yes, amin. Orang dewasa iman tidak akan pernah minta orang lain berubah. Tidak akan. Amin. Siapa yang berubah? Kita yang berubah. Kita ini masih tersibuk dengan suruh orang lain berubah. Tapi berubah diri sendiri belum. Kami pendeta ini bakal lagi soalnya adalah kita masih tetap pada jalan-jalan itu atau tidak. Itu yang paling serius. Betapa luar biasanya Tuhan Allah. Immanuel. Ada satu kata yang kurang lebih sama dengan Immanuel.
Nanti itu belajar juga dari Yesaya, nanti kita temukan. Ebenezer. Ya. Artinya, Sampai di sini Allah menolong. saudara tahu Ebenezer itu ada 3. Ebenezer pertama yang dong perang kau andalkan kekuatan sendiri. Kalah. Mati 3.000 orang, 4.000 orang mati. Dong mulai renungkan, aduh, ini kita salah di mana? Oh, kita terlalu andalkan diri. Maka dong bawa tabut perjanjian sebagai simbol sekarang. Pi perang, kalah tambah, mati 30.000 orang, tabut perjanjian dirampas. Ebenezer juga, saudara, di tempat yang namanya Ebenezer. Nanti ketika 2 peristiwa itu baru sadar, ini ada yang salah, maka separuh berlutut dan hanya angkat tangan, berdoa, baru kemenangan. Itu pun di Ebenezer. Tinggal kita renungkan, kita di Ebenezer 1, 2, atau 3. Sama-sama Ebenezer. Kalau kita kembali kepada kisah di Yakub tadi, Kejadian 35, jelas. Di waktu susah jangan lupa baik Allah. Dan di waktu sukses jangan lupa baik Allah. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang Immanuel itu, Mezbah menjadi simbol dari penyembahan. Datanglah dan menyembah. Menyembah seperti apa ya? Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus, yang terang tidak mungkin bersatu dengan yang terang. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Immanuel. Teruslah untuk berjalan dalam jalan yang disebut jalan Immanuel. Kalau kita bisa menghafal, Dia itu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bukan Bapa sedikit sini, Raja Daud. Selamanya Bapa. Jangan pas mau minta baru cari Bapa.